pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam sekalian yang warahmatullahi wabarakatuh. berbahagia, kali ini kami masih mendatangkan ahli kita dalam bincang ahli, bincang ahli dengan Pak Jenderal Muhayat. Ya, ini jennya Jenderal pakai D ya, bukan Jenderal beneran. Tapi memang seperti selayaknya Jenderal itu ya bisa di depan itu maju terus dan sebagainya, memberikan arahan sehingga penyelesaiannya itu jelas. Kemudian ini Mas Imo, ada pertanyaan. Kita ini sekarang menjadi tempat curhat, Mas, nggak apa-apa. Ya, kita bantu sebisa mungkin. Jadi curhatnya begini, ini di WA saya, beliau ngirim begini, Mas. Ini ada ceritanya agak sedih, Mas. Jadi begini, Pak, kami pada waktu yang lalu beli lahan sawit itu murah, karena murah kami dapat 8 hektar. 8 hektar ini kami tanami sawit. Ternyata setelah beberapa saat sawitnya tidak subur, nggak sampai hidup begitu kira-kira. Nah, ini kan sebagai informasi tanahnya tanah pasiran, ya, itu tanah pasir di Kalimantan Tengah ini, Mas. Iya. Selanjutnya setelah diusahakan, ini Bapak ini putus asa, Mas. Wah, sudah lama ini 5 tahun lebih tidak diperhatikan lagi, sudah waduh, pokoknya udah menyerah lah gitu untuk mengelola kebunnya tersebut. Nah, selanjutnya setelah lihat video-video kita kok bersemangat beliau ini, Mas. Itu secara real bagaimana sih memulai lagi di tanah yang 8 hektar yang tanah pasiran tadi untuk menanam sawit supaya bisa berhasil, lumayan udah cukup luas ini. Nah, itu minta saran-sarannya dari Pak Jenderal Muhayat. Monggo silahkan. Iya, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya dan Bapak pekebun netizen yang berasal dari Kalimantan Tengah di areal berpasir. Ya, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan nantinya Bapak bisa semangat kembali. Jadi sebelum saya memulai dari lahan Bapak, membahas lahan Bapak, tapi kita ketahui apa sih karakteristik lahan pasir, Pak. Jadi lahan pasir itu memiliki yang pertama porositas yang tinggi, jadi dia tidak memegang air, Pak, sulit memegang air, kan ngocor begitu saja. Yang kedua adalah mudah erosi, dan dua sifat ini yang harus kita lawan, Pak, dengan berbagai kegiatan. Nah, salah satu, jadi untuk membahas perbaikan kebun Bapak saat ini apabila kondisinya memang sudah merana, dan saya rasa dengan saya tidak melihat di sana pun kondisi pelepahnya pasti sudah kering semua kan gitu. Kenapa kering semua? Karena akar kelapa sawit Bapak pasti sudah tidak berkembang. Kemanapun bergerak, berjalan, mengembang ke kanan, ke kiri, sudah tidak ada unsur hara kembali. Jadi sifat yang pertama yang harus kita perbaiki adalah sifat tanahnya dulu, Pak Agus. Jadi sifat tanah, sifat medianya dulu, di mana kita meningkatkan kandungan C organik. Dan saya rasa kandungan C organik di pasir ini pasti di bawah 1%, bahkan mungkin hampir tidak ada kan gitu. Dan saat ini inilah yang bisa kita perbaiki. Nah, yang bisa kita perbaiki ini ada 2 cara. Yang pertama ini memang mahal biayanya, yaitu mineralisasi, Pak Agus. Jadi nyari tanah mineral, kemudian diletakkan di piringan pohonnya, dan bisa menjadi media untuk tanaman ini. Dan ini sangat mahal. Nah, yang kedua ini jauh lebih murah, yaitu di antara sela di pas gawangan matinya bisa Bapak pecah, dibikin parit discontinue. Jadi ketika panjang antar pohon itu 9 meter, Bapak bisa buat paritnya itu nggak usah 9 meter, tapi mungkin bisa 6 meter atau 5 meter, dengan lebarnya hanya 1 meter, panjangnya 5 meter. Nah, selanjutnya di situ bisa Bapak letakkan bahan organik. Bahan organik ini ada berbagai macam. Yang pertama, Bapak kalau memang dekat dengan pabrik, Bapak bisa membeli tandan kosong. Yang kedua, Bapak bisa memanfaatkan solid pabriknya, bisa diletakkan di situ.
Nah, kalau solid pabrik tidak hanya pada di paredes cotingonya juga diberikan, tapi bisa diletakkan di piringan pohon. Hanya saja yang namanya pasir ini biasanya di bawahnya ada lapisan harpan. Dan lapisan harpan ini akan jauh lebih baik apabila pas membuat parit sekalian dipecah, Pak Agus, kan gitu. Nah, supaya air itu bisa mengalir, kan gitu, Pak. Saat ini karena tertekan kedap air, jadi air pun nggak bisa pergi dari situ. Tetapi pada saat sudah kemarau dalam kisaran 10 hari, ini udah hilang juga airnya, kan gitu. Tapi hilangnya gitu, bukan masuk ke dalam, tapi menguapkan gitu, Pak. Nah, jadi Mas Imo, gimana, Pak Agus? Masuk itu mesti ke dalam, Mas. Oh ya. Masuk itu ke dalam. Ya. Ya, tapi naik yang jelas, atas ya, untuk memperbaiki kondisi ini, yang pertama harus dilakukan adalah recovery tadi, Pak Agus. Recovery pasti kita harus membuang pelepah keringnya dulu, kan gitu, Pak Agus. Membersihkan piringan pohonnya dulu. Dan tidak kita buru-buru di pupuk, tapi kita cari pupuk yang bahan organik dulu. Ketika ada bahan organik di sana, pupuk organik itu akan jauh lebih baik kalau diberikan di piringan pohon. Biasanya pupuk organik, kalau udah pupuk organik jadi yang dijual di pasaran yang per kilonya sudah ada yang subsidi maupun non subsidi, silakan digunakan. Itu karena kondisinya kayak gini, setidaknya dosisnya harus 5 kg per pohon kalau yang organik jadi itu bagus. Tapi kalau memakai solid PKS itu dosisnya 50 kg. Kalau ada kotoran ternak, misalkan kotoran ayam itu dosisnya 50 kg. Kalau itu baru mau kutanyakan itu, Mas. Ya, kalau pakai tandan konsong itu per pohon minimal itu 200 kilo atau setara dengan 50 tandan tangkos per pohon. Kan gitu, Pak Gus. Tapi wajib dibuat parit discontinue tadi. Kalau nggak dibuat itu nanti tergenang juga susah nyerapnya lagi, Pak Gus. Mas, penjelasannya gini, kan yang penting kan bahan organik tadi bisa tankos, bisa kotoran hewan, dan yang lain-lain. Nah, gitu kan. Ya, Mas, ini saya kan ngomongnya jangan parit discontinue, nanti banyak yang tanya ke saya itu, Mas. Oh iya. Discontinue itu kan parit yang tidak tembus, Pak Gus. Gitu. Ya, yang tidak loss gitu, ya kan? Ya, mungkin istilahnya apa ya? Kalau kayak ini ya, Pak Gus ya. Apa namanya? Silpit kalau di bahasanya kan itu, Pak Gus. Jadi ya, pokoknya paritnya itu jangan panjang, tidak loss gitu loh. Kan parit 5 meter, kelang lagi 5 meter sana, gitu kan? Iya, Pak. Betul, Pak Agus. Nah, supaya airnya nggak lari kan itu, Pak Gus. Ya, dan kalau ketemu itu tadi di bawahnya lapisan harpen tadi kan ditembus gitu kan, Mas, biar apa? Nah, gitu. Itulah perawatan. Tapi ini bagus. Kalau bisa ya di-sharekan fotonya biar kita bisa reviewnya lebih pas gitu, bagus. Oh, tapi dia enggak, Mas, ya enggak apa-apa lah. Kira-kira bayangkannya gitulah. Tapi kan sudah kita jawab ini loh, iya kan. Terus masalah pupuk nantilah setelah udah agak hijau-hijau baru kita pupuk ya kan, Mas. Iya, Pak. Iya, oke pemirsa, itu mudah-mudahan memberikan semangat bagi Bapak yang tanya ini supaya tidak ini, Mas, ngelokro lagi. Iya, bagus. Tadi kurang satu lagi, bagus. Setelah dikasih bahan organik, baru diikutin pupuk kimia seperti pola yang kita di YouTube yang lainnya, bagus. Iya, itulah wajib, Mas, itu sesuai apa tadi. Gitu. Oke pemirsa, terima kasih atas perhatiannya pada channel ini, mudah-mudahan bisa membantu. Dan begini, Mas Imo, silahkan yang nonton sampaikan ke pertanyaan ke kami, jangan sungkan-sungkan karena banyak yang sungkan, Mas, katanya. Iya, padahal kan kita tujuannya untuk membantu ya, Pak. Iya, ini kan untuk kebaikan kita semua, khususnya sebetulnya untuk petani-petani, Mas. Petani-petani itu tidak ada bagian risetnya, tidak ada bagian yang menyampaikan teknologi-teknologi baru. Siapa lagi kalau bukan kita-kita ini? Wah, kok koyok kampanye, Mas. Betul, Agus. Semoga bisa membantu petani maupun pengkebun, kan gitu. Ya, petani pekebun ya. Jadi kalau petani itu hasilnya bagus, tinggi, sejahtera, negara kan bagus juga, meningkat, Mas, gitu. Tujuan kita kan untuk Indonesia tercinta ini, Mas. Ya. Terima kasih pemirsa sudah berbagi di acara ini. Selamat ketemu kembali di acara tanya jawab berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.